Cerita diawali di suatu tempat sedang diadakan pesta pernikahan. Terlihat dua orang pria yaitu ayah dan anak, sebut saja Ye dan Ki. Keduanya berdiri di hadapan para tamu dengan kondisi batuk-batuk sambil memegang minuman dan menyambut para tamu dengan mengajak mereka bersulang bersama. Tetapi pengantin wanita justru tidak terlihat bahagia, sebut saja namanya Dian. Di saat yang lainnya sedang merayakan pesta, Dian malah menangis sendirian. Tak lama kemudian, Master Motion bernama Yun Ling tiba di tempat itu dengan seorang pria di sampingnya bernama Yun Kuan. Ling pun disambut oleh Ki dan Ye yang masih berdiri di situ karena kehadiran Ling dianggap istimewa. Ternyata kedatangan Ling bukanlah untuk bertemu Ik dan Ye, melainkan untuk bertemu Dian. Ling lalu menghampiri Dian yang sedang duduk di tempat itu. Saling melihat para tamu di belakangnya bertingkah aneh, ia pun merasa ada yang tidak beres. Benar saja, Dian yang masih mengenakan baju pengantin dengan wajah yang tertutup ternyata punya niat jahat. Tiba-tiba tempat itu menjadi gelap dan hancur. Dian yang tadinya duduk di hadapan Ling tapi kini berada di luar dan berdiri di atap. Ling dan Kuan pun langsung keluar dan melihat Dian dengan monster awan bermata merah di belakangnya. Dengan tangannya, Dian kemudian mengubah para tamu di acara tersebut menjadi jahat. Karena mereka sudah tak sadarkan diri, mereka pun menyerang Ling dan mau tidak mau Ling pun harus melawan mereka. Ling lalu terbang ke hadapan Dian dan menyegel seluruh tubuh Dian dengan kekuatannya. Tak hanya Dian, Ling pun berhasil menghancurkan para tamu itu semua dengan kekuatan energi Tau yang ia miliki. Kuan yang tadinya pingsan pun saat tersadar langsung hampiri Ling dan memuji kehebatannya. Lalu Kuan mengambil benda miliknya yang diikat pada pinggang Ling. Saat sedang merebut benda itu, Ling pun tiba-tiba dibangunkan oleh Kuan dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kuan membangunkan Ling untuk menanyakan cermin es halilintar surgawi miliknya. Saling bangun, ia bilang pada Kuan bahwa dia bermimpi jadi Monster Motion. Tapi Kuan malah kesal pada Ling karena ia selalu menceritakan mimpi yang sama. Kuan lalu mencari sendiri cermin miliknya di tempat itu dan mengacak-acak barangnya Ling. Karena barangnya diacak-acak, Ling pun jadi kesal tapi saling mengomel-ngomel pada Kuan. Cermin milik Kuan pun jatuh dari baju Ling yang masih berbaring. Setelah Kuan berhasil mengambil cermin itu dan pergi ke tempat pemilihan Master Motion. Setibanya di tempat pemilihan Master Motion, semua orang pun duduk dan menunggu kedatangan kepala sekte Motion, sebut saja kepala sekte itu Bram. Bram lalu mengatakan bahwa ia akan memilih Master Motion dan juga kepala sekte baru Motion. Setelah mengatakan itu, Bram lalu memperlihatkan sebuah benda berupa pil revitalisasi yang merupakan pusaka sekte Motion. Setelah Bram menjelaskan tentang benda itu pada mereka, Bram lalu meminta Yun Song, Yun Yan, dan Yung Kuan untuk berdiri di hadapannya. Bram meminta mereka bertiga bersaing untuk merebut pil itu, dan siapa yang mendapatkannya terlebih dulu maka dialah yang akan dijadikan kepala sekte yang baru dan Master Motion. Dan ketiganya pun bersiap-siap untuk merebut pil tersebut. Sementara itu, Ling yang masih berada di kamarnya pun juga ingin pergi ke tempat pemilihan Master Motion itu. Karena waktunya kepepet, ia pun menggunakan kekuatan jalur angin untuk menuju tempat pemilihan Master Motion. Sedangkan tiga orang yang ingin merebut pil revitalisasi pun mulai mengadu kehebatannya masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain. Ling yang tadinya menggunakan jalur angin pun gagal menuju tempat pemilihan Master Motion. Ia justru menghilang dan muncul berkali-kali di tempat yang sama, yaitu di kamarnya. Namun pada akhirnya tanpa terkendali, Ling pun terbang ke atas hingga menembus atap. Dan ia pun terjatuh ke tempat pemilihan Master Motion dan pil tersebut yang hendak diambil Song pun tertelan oleh Ling. Ling berpikir bahwa mereka mengkhawatirkan keadaannya karena tadi ia terjatuh dan pingsan. Tapi saling bangun ternyata mereka malah mengkhawatirkan seorang pria yang tengah kejang-kejang di sebelah Ling akibat terkena racun laba-laba. Sebut saja nama pria itu Shan. Saling mendekati Shan pun tiba-tiba bangun dan memuntahkan racun laba-laba itu. Ling yang melihatnya pun berteriak histeris. Dengan seketika Kuan langsung menginjek racun yang dimuntahkan Shan itu. Karena racun laba-laba sudah lama punah, Song pun bertanya pada Bram kenapa racun itu masih ada. Bram pun menjelaskan lebih detail terkait racun laba-laba yang dulunya menyebar di Dongying, dan racun itu semakin kuat karena menyatu dengan ninjutsu Dongying. Karena Ling penasaran, ia pun bertanya pada Yan apa yang terjadi pada Shan. Yan pun menceritakan bahwa saat mereka sedang berlatih di hutan, mereka melihat Shan jatuh tergelincir dari gunung dan pingsan. Setelah Shan diobati oleh Bram, Shan pun kemudian sadar dan menceritakan pada mereka bagaimana ia bisa terkena racun laba-laba tersebut. Shan pun menceritakan sedikit kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang dukun dan terkadang ia juga menjadi pendeta Tau palsu untuk mencari uang tambahan di kota Jiangzhou. Shan pun tidak menyangka kalau dia terkena racun laba-laba setelah ia kabur dari kota Jiangzhou tersebut. Setelah mendengar cerita Shan, Bram lalu mengajak mereka keluar untuk mendiskusikan tentang kota Jiangzhou. Ketika yang lainnya bersedia untuk mencari tahu tentang kota Jiangzhou, Ling malah beralasan agar ia tidak disuruh pergi ke kota tersebut. Karena Bram tidak mau mendengar alasan Ling, Bram pun memutuskan kalau Master Motion yang baru akan memimpin tim ke kota Jiangzhou. Bram pun memutuskan kalau Master Motion yang baru akan memimpin tim ke kota Jiangzhou. Dengan senang Ling mendengar keputusan Bram, tetapi saat Bram menunjukkan Ling sebagai Master Motion yang baru, ia malah terkejut. Kuan yang mendengar keputusan Bram pun sedikit keberatan. Karena Ling telah menelan pil tersebut, makanya Bram menjadikan Ling sebagai Master Motion yang baru. Meski yang lainnya sedikit keberatan, namun mereka harus menerima keputusan tersebut.
Bram lalu memberikan energi dan nama pada mereka, yaitu Song sebagai macan putih, Yan sebagai burung api, Kuan sebagai kura-kura hitam, dan Ling sebagai naga nilan kandi. Dengan energi tersebut mereka bisa saling terhubung dan membantu satu sama lain saat dalam bahaya. Setelah mengatakan semua itu, Bram lalu meminta Ling untuk ikut dengannya. Ling pun bilang pada Bram agar gelar Master Motion diberikan pada orang lain saja, karena Ling mempunyai energi hitam yang tidak bisa ia kendalikan selama ini. Ling takut akan mengacaukan segalanya. Namun Bram malah meyakinkan Ling kalau ia bisa mengendalikan energi hitam itu, dan Bram juga tahu kalau Ling sudah mengetahui ilmu rahasia sekte sejak lama. Setelah menjelaskan semuanya, Bram lalu memberikan sebuah buku keyakinan dan energi 4 simbol pada Ling. Ling mengambil buku tersebut dan langsung membacanya. Keesokan harinya, mereka pun meninggalkan kuil Sang King dan pergi ke kota Jiangzhou. Di perjalanan, Ling bertanya banyak pada mereka, namun mereka tidak menghiraukannya. Di malam harinya, Ling yang sedang berjalan bersama dengan yang lainnya. Tiba-tiba tanpa sengaja Ling melihat seseorang lewat. Karena Ling penasaran, ia mencoba cari siapa orang tersebut. Tiba-tiba seorang wanita bernama King Lau mengeluarkan pedang dan menyodorkan ke arah Ling. Untungnya, Ling sempat mengelak. Ternyata Lau bukan berniat menyerang Ling, melainkan seorang pria di belakang Ling. Tak lama kemudian, mereka pun menghampiri Ling yang masih bersama Lau. Saat mereka melihat pedang King Kang di tangan Lau, mereka langsung tahu kalau Lau adalah salah satu murid Quan Zhen. Karena Lau juga tahu mereka murid Mao Shan, Ling langsung menanyakan tentang racun laba-laba di kota Jiangzhou. Ternyata Lau juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tahu kenjanggalan di kota Jiangzhou dan racun laba-laba. Di saat mereka sedang mengobrol-ngobrol, tiba-tiba terdengar suara pedang yang berasal dari kelenteng Kuandi dan mereka langsung bergegas ke tempat itu. Di kelenteng Kuandi terlihat keributan sedang terjadi, di mana Jenderal Liu sedang melawan dua orang yang berusaha menyerangnya. Sebut saja dua orang itu Rizka dan Yen. Tak lama kemudian, Ling dan yang lainnya pun tiba di tempat itu. Rizka dan Yen pun langsung berlarian ke arah mereka untuk melawan. Song dan Yen pun berduel pedang, sedangkan Kuan dan Yang melawan Rizka. Karena Rizka dan Yen tidak yakin akan menang melawan mereka, keduanya pun kabur dari tempat itu. Mereka lalu menghampiri Jenderal Liu. Ternyata Jenderal Liu adalah pelindung kota Jiangzhou, makanya banyak sekali orang-orang yang ingin menyakitinya. Setelah memperkenalkan diri satu sama lain, Song langsung menanyakan tentang ninja Dongying pada Jenderal Liu. Karena Jenderal Liu tidak tahu pasti, Song pun tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang ninja Dongying tersebut. Scene kemudian berpindah, terlihat Rizka dan Yang sedang berlutut di hadapan bosnya yang bernama Ninjutsu, dan melaporkan bahwa mereka gagal menghancurkan tempat perawatan di kota Jiangzhou karena dihalang oleh pendeta Tao, yaitu murid-murid dari Mao Shan. Karena mereka yakin kalau salah satu dari murid Mao Shan itu memiliki pil revitalisasi, Ninjutsu pun berniat untuk merebut pil tersebut. Keesokan harinya, Kuan yang tengah duduk pun dihampiri oleh Yan, di mana Yan membawa makanan untuk Kuan. Tetapi Kuan malah tidak mau makan dan wajah Kuan terlihat kesal karena yang mendapatkan gelar Master Motion bukanlah dirinya, melainkan Ling. Sementara itu, Ling yang penasaran dengan racun laba-laba itu mencoba melihat orang-orang yang terkena racun tersebut. Saat Ling melihat tanda yang sama di leher orang-orang tersebut, Ling pun langsung memanggil Song dan yang lainnya untuk melihat tanda itu. Tak lama kemudian, salah satu pengawal Jenderal Liu laporan padanya bahwa racun mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Karena penduduk yang paling banyak terinfeksi racun dari arah barat kota, mereka dan beberapa prajurit pun ingin mencari sumber racun itu dari tempat tersebut. Sementara Ling dan Lau tidak pergi bersama mereka dan tetap tinggal di situ untuk mengurus orang-orang yang terkena racun tersebut. Scene kemudian berpindah ke balai leluhur. Setibanya di tempat itu, mereka langsung mengecek sumber air di sumur balai leluhur tersebut. Saat Song, Yan, dan Kuan masuk ke tempat itu, tiba-tiba pintunya tertutup. Sedangkan Jenderal Liu dan prajuritnya masih berada di luar. Tapi saat mereka mendengar suara alat musik, mereka menjerit kesakitan sambil menutup telinganya. Tidak hanya mereka, Song, Yan, dan Kuan pun merasakan suasana yang aneh di dalam dan diselimuti asap. Sementara itu, Ling dan Lau masih saja menjaga-jaga orang yang terkena racun itu. Tiba-tiba seorang anak kecil bernama Wan masuk ke tempat itu untuk menemui ibunya yang diikat dengan rantai. Tapi saat Wan melihat ibunya yang aneh, Wan pun jadi ketakutan. Saat Ling hendak menjauhkan Wan dari ibunya, tanpa disangka rantai yang diikat di tubuh sang ibu putus dan ia pun mencakar punggung Ling. Dengan seketika Lau menenangkan sang ibu dengan cara membuatnya pingsan. Kemudian sang nenek pun datang ke tempat itu dan mengajak Wan pulang. Meski Ling tidak membolehkan Lau memegang tangannya, Lau tidak memegang dan mengobati luka cakaran yang ada di tangan Ling. Tak lama kemudian, Jenderal Liu dan prajuritnya pun datang ke tempat itu. Jenderal Liu pun langsung cerita bahwa mereka terkunci di luar gerbang dan tidak bisa masuk ke balai leluhur. Karena prajuritnya terluka, ia pun memutuskan mundur dulu. Setelah mendengar hal itu, Ling pun bergegas pergi ke balai leluhur untuk mencari saudara-saudaranya itu. Lau pun juga ikut bersama Ling. Sedangkan di balai leluhur, ketiga pendeta Tao yang tadinya masuk bersama kini malah terpencar. Yan pun berusaha mencari Kuan, tapi saat Kuan muncul, sikapnya malah berubah tidak seperti biasanya dan terlihat marah. Yan pun ternyata tidak tahu kalau itu Kuan palsu. Tanpa berkata banyak, Kuan pun langsung menyerang Yan. Ternyata kemunculan Kuan palsu itu adalah rencana dari ninjutsu yang bertujuan untuk memecah belahkan hubungan di antara mereka bertiga. Dengan alat musik yang dimainkan oleh ninjutsu, mereka bertiga disesatkan di dalam tempat itu dan terpencar satu sama lain.
Tak hanya Kuan palsu, kini Kuan yang sedang mencari Yan pun bertemu dengan Yan palsu. Setelah Yan palsu bersandiwara di depan Kuan, Yan pun langsung mengiris lehernya dan rasa sakit itu juga dirasakan oleh Kuan yang berdiri di depan Yan palsu. Sedikit berbeda dengan Kuan dan Yan, Song yang masih berada di tempat itu justru dihampiri oleh Song palsu. Song palsu menemui Song dengan cara menyandera Ling palsu. Song palsu pun mulai memancing emosi Song dengan mengatakan bahwa Song bodoh karena ia merelakan pil revitalisasi dan gelar Master Motion untuk orang lain. Setelah berbicara panjang lebar, Song palsu pun menyuruh Song untuk bunuh diri. Demi keselamatan Ling palsu, Song pun bunuh diri. Tak lama kemudian, Ling dan Lau pun sampai di balai leluhur dan langsung masuk ke tempat itu. Saat Ling dan Lau melihat ketiga saudaranya di dekat sumur, Ling ingin menyentuhnya namun dilarang oleh Lau karena mereka sudah terkena jurus ilusi. Ling pun merasa bingung, lalu ia mendekati sumur itu dan memegangnya. Ling pun terkejut saat melihat cahaya merah memantul ke langit dan membentuk monster awan bermata kuning. Saat Lau berbalik badan, ia melihat Ling dalam kondisi aneh dan ada cahaya kuning di dahi Ling. Lau pun lari ke arah Ling dan memegang Ling. Dalam kondisi seperti itu, Ling mencoba menyadarkan ketiga saudaranya dan mereka pun mulai terhubung satu sama lain. Usaha yang dilakukan Ling ternyata tidak sia-sia. Ketiga saudara Ling akhirnya sadar dan kembali normal. Sedangkan ninjutsu yang tadinya berpikir bisa mengalahkan mereka, justru ia malah gagal dan tidak menyangka kalau mereka lebih kuat dari jurus ilusi yang ia miliki. Kali ini, ninjutsu tidak ingin ada kesalahan lagi karena waktu mereka semakin sempit untuk mendapatkan pil revitalisasi itu. Scene berpindah pada malam harinya. Ling dan yang lainnya pun makan dan minum bersama untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan sumber racun itu. Setelah makan, Ling pun keluar untuk mencari udara segar. Saat melihat Lau sedang duduk di atap, Ling pun langsung menghampiri dan duduk di samping Lau. Tapi Lau terlihat kurang senang saat diajak mengobrol oleh Ling. Lalu Ling pun menceritakan tentang masa kecilnya yang terlahir dengan energi hitam dan dibuang oleh keluarganya. Setelah mendengar hal itu, Lau pun menceritakan kisah hidupnya pada Ling. Di saat Ling memuji kebaikan Lau, Lau malah kesal dan pergi meninggalkan Ling. Sementara itu di tempat kediaman ninjutsu, terlihat 3 wanita sedang ketakutan di tempat itu. Satu persatu wanita itu ditarik dengan jaring laba-laba untuk dimakan agar racun laba-laba semakin kuat. Keesokan harinya terjadi kericuhan di kota Jiangzhou. Jenderal Liu dan yang lainnya pun berlarian ke tempat itu. Mereka langsung melindungi penduduk kota yang belum terkena racun. Ternyata para pasien yang terkena racun laba-laba semakin mengganas karena laba-laba dan racunnya semakin kuat. Lin dan yang lainnya pun heran kenapa racun itu semakin kuat, padahal mereka telah menghancurkan semua sumber racun tersebut. Song pun menyadari bahwa induk laba-laba masih ada dan semakin kuat jika memakan banyak wanita. Tak lama kemudian, Lau pun datang dan melaporkan tentang para wanita yang diculik dan juga keberadaan induk laba-laba. Mereka pun bersiap untuk pergi. Awalnya Song tidak mengizinkan Ling ikut, tapi setelah mendengarkan penjelasan Ling, Song pun mengizinkan Ling ikut bersama mereka. Tibalah mereka di kuburan massal yaitu tempat keberadaan induk laba-laba. Saat Ling dan Lau hendak menaiki tangga di situ, tiba-tiba tubuh Lau terkena jaring laba-laba dan ditarik. Ling pun langsung memegang kaki Lau, namun keduanya malah terbang dan masuk ke dalam gerbang ajaib. Mereka pun langsung berlarian ke pintu tersebut, tapi gerbang itu tidak bisa dimasuki seperti Lau dan Ling tadi. Setelah masuk ke dalam gerbang ajaib itu, Ling terpisah dengan Lau. Ia berusaha mencari Lau, saling bertemu dengan beberapa orang dan salah satunya adalah Lau. Lau pun memperkenalkan nama aslinya bernama Zuo Hezi. Hezi merupakan seorang dalang boneka Dongying dan tujuannya memasuki kota Jiangzhou, yaitu untuk meracuni seluruh penduduk kota tersebut. Ternyata Hezi sengaja mengirim Shan ke kuil Sang King beberapa waktu lalu untuk memancing Master Motion ke kota Jiangzhou. Tak hanya itu, Hezi juga berniat merebut pil dari Ling. Setelah mengatakan semua itu, Hezi lalu mengangkat tubuh Ling dengan menggunakan ilmu merampas jiwa dan mencoba mengeluarkan pil revitalisasi dalam tubuh Ling. Pil tersebut pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Ling dan kemudian Hezi memasukkan pil itu ke dalam tubuhnya. Saat ketiga saudaranya Ling masih saja mencari Ling ke kuburan massal tadi, Ling pun tiba-tiba keluar dari gerbang ajaib itu seorang diri dalam kondisi lemah. Ling pun langsung memberitahukan mereka bahwa pil revitalisasi telah dicuri oleh Hezi. Tak lama kemudian Hezi keluar dari gerbang ajaib itu. Kuan dan Yang pun langsung menyerang Hezi dengan kekuatannya, namun sayangnya malah gagal. Sesaat kemudian ninjutsu pun muncul dengan alat musik di tangannya. Tak hanya mereka berdua, Yan dan Rizka juga muncul di tempat itu dan langsung melawan Yang dan Kuan. Saat mereka sedang berkelahi, ninjutsu mendekati mereka dan memainkan alat musiknya itu. Saat Kuan dan Yan merasa lemah karena mendengar suara alat musik itu, Yan dan Rizka pun langsung menendang mereka hingga terpental. Song lalu menyerang ninjutsu yang sedang memainkan alat musik tersebut. Saat Rizka mencoba menyerang Kuan lagi, Yan pun mencoba melindungi Kuan dengan cara mengeluarkan kekuatan burung apinya untuk melawan Rizka dan Yan. Hanya beberapa serangan dari burung api, Yan dan Rizka pun kalah dan tewas di tempat. Tapi sayang, karena Yan mengeluarkan banyak tenaga, ia pun terjatuh dan sekarat. Sedangkan Song masih tetap saja melawan ninjutsu dengan kekuatannya. Meski Song sempat terluka, tapi ia berhasil mengalahkan ninjutsu hingga tewas. Kuan lalu menghampiri Yan yang sedang sekarat, namun sayangnya tak lama kemudian Yan pun tewas. Hezi yang tadinya hanya diam saja kini mulai beraksi. Ia pun mengeluarkan monster laba-laba raksasa. Monster itu mulai menyerang Song. Tak tinggal diam, Song pun mengeluarkan kekuatan halilintar 9 hari untuk melawan monster itu. Karena kekuatan pil revitalisasi dalam tubuh Hezi, serangan Song pun dipatahkan hingga Song terpental.
Saat monster itu hendak menyerang Song lagi, Kuan langsung menghampiri Song dan membekukan kaki si monster dengan kekuatan cermin miliknya. Mereka bertiga lalu menghilang ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, Song meminta Kuan pergi untuk menyuruh Jenderal Liu evakuasi para penduduk. Saat Song masih bersama Ling, Song pun mentransferkan seluruh energinya pada Ling. Tak lama setelah Song melakukan itu, ia pun tewas. Ling kemudian bermimpi bertemu dengan Bram dan dalam mimpi itu Bram mengatakan bahwa energi hitam yang dimiliki Ling selama ini adalah kemampuan energi paling tinggi. Saat Ling terbangun, ia melihat Song yang sudah tewas di sampingnya. Ling lalu melihat jimat pemberian Song waktu dulu. Energi hitam di tangan Ling pun kini menghilang dan kini menandakan kalau Ling sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Dengan tampilan yang berbeda, Ling pun mendatangi monster laba-laba itu. Henzi justru meremehkan kehadiran Ling karena ia tidak memiliki pil tersebut. Tapi Ling mencoba menyadarkan Henzi agar kembali seperti Lau yang ia kenal dulu dan tidak mengingat lagi kisah hidupnya yang kelam. Setelah beberapa saat berbicara, Ling pun mulai mengeluarkan keempat energi yang diberikan oleh Bram waktu itu. Ling kemudian menjatuhkan keempat energi itu untuk melawan Hezi dan monster laba-laba. Ling pun langsung menyerang mereka dengan energi itu dan hanya sekali serangan saja, monster itu dapat dikalahkan. Monster laba-laba itu pun hancur dan para penduduk yang terkena racun laba-laba mulai sadar kembali. Mereka pun kembali normal dan pulang ke keluarganya masing-masing. Setelah Ling menyelamatkan para penduduk kota Jiangzhou dari racun laba-laba, Ling dan Kuan pun pergi meninggalkan kota itu dan kini Ling resmi menjadi Master Mo Shan sesungguhnya. Dan film pun tamat.